Ini Raja Abraha. Inilah dia dari kelompok A3, penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat kelima. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah.
tasan apakah lebih lama dari kota Mekah? Mas tuanku, walaupun kita membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan besar, besok kita berangkat ke kota Mekah. Siap, tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Ada seseorang yang bernama Abrahah yang datang dari Yaman dengan pasukan yang besar. Mereka mendarai gajah dan merampas harta serba hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Dengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abrahah, apa tujuan Tuhan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi Tasan'ah. Padahal kami membangun gereja megah yang lebih indah dari Ka'bah. Lalu apa maksud kedatanganmu, wahai kakek tua? Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi kamu tidak berniat menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kemuliaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, akan aku kembalikan unta-untamu. Sekarang pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangin aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini kita mengunci ke bukit sampai kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajurit, sekarang adalah saatnya tempat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju! Serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau berjalan. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Hai Tuan, lihat atas langit, apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrohah ke Mekah.
pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, tepuk tangan. Foto dulu. Oh, yang cewek, yang burung ababil duduk. Burung ababil duduk. Mana pendukungnya burung ababil? Ayo difoto. Cekrek. Iya, yang melatih Bunda Ais dan Kak Iva. Terima kasih. Wow. Itu cerita terakhir ya para hadirin yang berbahagia. Ini perdana bagi kami mengkonsep sebuah talent show yang ada drama musikal. Di sananya juga ada bacaan suratnya, ada tarinya, percakapan dan lain sebagainya, untuk menjadi pembelajaran bagi anak-anak semua, menyampaikan pesan moral melalui cerita. Beri tepuk tangan.